Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020. Saya di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara ada di tempat kediaman masing-masing, entah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang sedang mendengarkan video recording pada kali ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara tetap dan sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sebelum mendengarkan firman Tuhan ini sudah mengadakan dulu doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan, supaya hati kita juga diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, sehingga apapun firman yang akan disampaikan dengan cara yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara bisa simpan di dalam hati setiap kita. Dan untuk pertama kalinya, gereja tidak dapat mengadakan suatu ibadah dengan bertatap muka secara langsung, oleh karena satu hal yang sangat-sangat krusial pada akhir-akhir ini. Dunia sedang dilanda virus corona atau disebut sebagai COVID-19 yang begitu melanda dunia, dan banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang terpapar. Bahkan sampai dengan negara ini pun tidak luput daripada serangan wabah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, berita mengenai COVID-19 ini begitu luas, begitu banyak versinya, sehingga seringkali kita tidak tahu manakah berita yang benar, mana berita yang hoax, yang seringkali bahkan membuat kita menjadi khawatir dan bertanya-tanya apakah ini benar, apakah itu benar, tanya sana, tanya sini, akhirnya juga tidak mendapatkan suatu jawaban yang pasti, kecuali ketakutan yang ada pada kita. Gereja kita memang harus mengikuti aturan pemerintah atau seruan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI, dan juga dari Sinode GBI yang diteruskan kepada GBI Gatot Subroto, di mana kita bernaung di bawahnya, bahwa untuk memutus jalur atau mata rantai dari virus ini, kita memang dihimbau untuk berada di rumah masing-masing, untuk berdiam di rumah masing-masing. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk hal ini kita bisa mengambil satu langkah yang positif. Jangan kita berpikir, wah, mumpung kita liburan, kita bisa pergi kemana-mana, atau ada yang bisa pulang kampung. Tolong jangan lakukan itu. Tapi pergunakanlah waktu yang ada ini, di mana kita harus berdiam diri paling tidak selama 2 minggu, untuk melakukan sesuatu di rumah yang tidak biasanya kita lakukan. Misalnya, ada keluarga-keluarga yang kalau berangkat pagi, kedua orang tuanya, anaknya belum bangun. Lalu mereka pulang larut malam pada saat anaknya sudah tidur. Sehingga ketemu dengan keluarga, dengan anak-anak hanya pada hari libur atau hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi sekarang ini ada waktu 2 minggu, kalau kita dihimbau oleh pemerintah, kita berada di rumah, diam di rumah. Bukan untuk berbelanja, bukan untuk shopping, bukan untuk ke mall, bukan untuk juga pulang kampung, tapi kita nikmati kebersamaan bersama keluarga ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang bisa kita olah, ada yang banyak kita bisa lakukan bersama keluarga. Mungkin ayah dengan anaknya bisa bersengkerama bersama, bermain-main bersama, ayah bantu ibu masak misalnya seperti itu, atau ibu dan ayah bersama-sama mengajari anak mereka. Itu adalah satu hal yang positif yang kita bisa ambil hikmahnya di dalam kondisi negara, kota kita sedang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ada teman saya mengatakan, kenapa nggak buka aja gereja? Kenapa harus takut? Toh kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan diluputkan. Ada juga yang berkata, kita kan punya Tuhan, takut apa? Tuhan di depan kita. Bapak Ibu Saudara, iman memang iman yang harus kita pegang, iman kita kepada Tuhan, betul. Tapi kita juga perlu hikmat untuk kita mengimani seperti itu. Di Matius 4 ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakin bahwa di depan ini membahayakan, bahwa ada di sekitar kita yang mengandung banyak bahaya, lalu kita tetap menerobos masuk dengan dalih bahwa Tuhan ada di pihak saya tidak akan terkena masalah ini, saya tidak akan terkena virus ini, semuanya akan rontok. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sedang mencobai Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang daripadanya. Kita harus berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ingat bahwa semua ini Tuhan beri kepada kita. Kuasa yang Tuhan beri kepada kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sok-sokan kita, bukan untuk sok jago, bukan untuk dilihat bahwa orang, oh kita orang yang beriman, ya. Lalu ada penyakit kita datengin, malah mungkin orang itu kita peluk. Itu namanya cari penyakit, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ingat, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukan untuk kita menyombongkan diri. Bukan untuk mendemonstrasikan untuk kemuliaan kita, seolah-olah kita ini memang kebal terhadap segala sesuatu kejahatan ataupun penyakit atau apapun, karena kita semata-mata adalah anak Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menyentuh kita. Ada hal-hal yang khusus tertentu yang Tuhan akan lakukan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Tetapi untuk kita tetap harus berhikmat. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau kita melihat ada bahaya seperti tadi saya katakan, di depan kita jelas ada bahaya. Di sekeliling kita yang kita tidak tahu sama sekali, entah orang itu pembawa virusnya, atau orang itu sudah tertular, atau orang yang ini memang kebal, tapi virus berterbaran di sekitar kita, dan kita terus mencoba untuk menerobos, kita memasuki daerah-daerah itu. Bapak Ibu Saudara, itu namanya konyol. Kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, memang kita dituntut untuk kita harus beriman kepada Tuhan. Tapi kita juga diminta untuk kita punya hikmat yang dari Tuhan. Jadi pada saat kita dapat hikmat yang dari Tuhan, tentunya kita akan bijak dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Di dalam khotbah saya yang lalu pernah saya katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan agar wabah COVID ini lalu daripada kita, tidak dapat menyerang kita. Namun dengan perkembangannya sampai saat ini dan kian merebak, kita tidak perlu ketakutan, saudara. Kita perlu takut supaya kita menjadi waspada, tapi bukan ketakutan, karena ketakutan itu akan membuat sistem kekebalan tubuh kita akan menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, saya tetap ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa sungguh-sungguh. Dan di dalam doa kita ada doa yang kita selalu baca di Mazmur 91, seperti yang biasa kita lakukan di setiap ibadah kita. Namun Bapak Ibu Saudara, saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara tetap memperkatakan di dalam doa-doa kita Mazmur 91. Karena itu adalah doa-doa kita. Namun kita tidak bisa hanya mengatakan Mazmur 91 sebagai suatu bacaan, sebagai suatu kegiatan rutin, ritual biasa. Karena di ayat pertama kita akan teliti lebih dalam. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam King James Version dikatakan he that dwelleth in the secret place of the most higher, dan selanjutnya. Ini dikatakan duduk di dalam lindungan yang maha tinggi itu bukan hanya sekedar duduk di samping Bapa di surga, duduk di samping Tuhan yang maha kuasa, bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi duduk di sini diartikan dalam kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Kita ada benar-benar berlindung di dalam Tuhan, berdiam dan tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang maha kuasa. Itu yang diartikan dengan duduk di situ. Yang berarti bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita benar-benar intim dengan Tuhan, baru kita dapat benar-benar merasakan tudung perlindungan yang Tuhan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan juga kita memperkatakan Mazmur 91 seperti orang-orang yang pernah katakan bahwa itu seperti suatu mantra. Kita tidak memperkatakan mantra, tapi kita sedang memperkatakan firman Tuhan yang jelas ada di dalam Alkitab. Dan itu adalah harus menjadi bagian di dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian di Mazmur 91 ayat 5-7 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang
rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jelas janji Tuhan ada di ayat ini. Bahkan di ayat 6 tadi dikatakan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang itu tidak dapat menyentuh kita, Bapak Ibu. Janji Tuhan jelas adanya. Jadi orang yang memang benar-benar duduk atau berdiam atau di dalam hadirat Tuhan pasti mendapatkan janji Tuhan seperti yang Tuhan katakan di ayat ini. Dikatakan kita tidak usah takut dan percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu bukan berita-berita hoax yang sering kali kita dengar di luaran sana. Tapi firman Tuhan itu benar-benar apa yang Tuhan janjikan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan dengan iman kita tentunya. Kemudian di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat 14-15 ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang Tuhan lakukan adalah untuk melindungi anak-anaknya, untuk melindungi umat yang percaya kepadanya. Tapi ada bagian yang manusia harus lakukan, yang harus kita lakukan, yaitu apa? Di ayat 14-15 ini, hati kita harus melekat kepada Tuhan, maka baru Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia dalam arti kata kita semua mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal nama Tuhan bukan hanya sekedar kenal, tapi benar-benar mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Baru Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya. Jadi jangan lupa bahwa setiap kita memperkatakan Mazmur 91, kita harus benar-benar menghayati kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Itu yang penting. Jadi saya selalu mendorong Bapak Ibu Saudara semua bahwa ayo cari Tuhan. Ayo mengalami Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, maka kita dapat merasakan luar biasa perlindungan penyertaan Tuhan terhadap kita. Di ayat 16 dikatakan demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah, maka janji Tuhan, panjang umur akan diberi buat kita. Kita akan berikan keselamatan yang luar biasa yang dari Tuhan, agar pelindungan Tuhan tetap sempurna buat kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tetap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus masuk di dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya itu kekuatan kita, hanya itu benteng pertahanan kita, hanya itu yang dapat mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Seringkali dikatakan demikian. Mari kita dekat sama Tuhan. Dan kita lihat, kita ambil sisi positifnya. Bagaimana ini terjadi, COVID-19 ini terjadi, saya sangat percaya ini tidak hanya terjadi secara kebetulan. Mungkin karena ada orang-orang bilang ini ada unsur politik dan sebagainya. Tapi secara rohani, secara anak-anak Tuhan, kita harus dapat melihat bahwa kita sudah memasuki akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita bergerak. Kita boleh takut supaya kita waspada, tapi kita tidak boleh ketakutan. Bahkan kita harus memberikan semangat, kita harus memberikan keberanian. Kita harus dapat menyampaikan kepada sekeliling kita, mereka yang khawatir, mereka yang takut, mereka yang sangat-sangat was-was sehingga sampai parno atau paranoid. Kita sebagai anak Tuhan, kita yang harus memberikan penghiburan buat mereka. Kita harus menjadi terang buat mereka. Kita bawa damai sejahtera ke sekeliling kita. Untuk itulah kita diminta oleh Tuhan.
menyampaikan kabar baik. Jadi kalau ada di sekeliling kita, teman kita, tetangga kita yang ketakutan, yang khawatir dengan sangat, kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Kita bisa membacakan juga Mazmur 91 yang kita percayai buat mereka, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan kita menghadapi ini semua dengan tenang, dengan yakin dan percaya ada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, apa yang harus kita perkatakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, perkatakan itu dalam bahasa roh. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa di dalam bahasa roh, maka kita sedang berbicara kepada Allah yang adalah roh. Dan roh Allah itu yang akan menuntun kita untuk berdoa, meminta permohonan kepadanya. Dan Allah pasti mendengar doa kita. Sekali lagi saya katakan, kita perlu waspada. Jangan kita merasa bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan, lalu kita menantang bahaya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa. Tetap minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu-waktu kita mengisolasi diri, kita berdiam di rumah, banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Banyak-banyaknya masuk di dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di samping kita juga berdoa. Dan mari kita juga sama-sama membantu pemerintah di dalam program memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan kita berdiam di rumah, kita berarti sedang membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus itu sendiri. Kita tidak tahu apakah kita yang terpapar oleh virus, walaupun kita mungkin kebal, tapi kita membawa virus itu bisa kemana-mana, akhirnya kita menyusahkan banyak orang. Tentunya kita sebagai orang Kristen, kita tidak mau membawa kesusahan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk adik-adik, ayo tetap belajar di rumah, karena ini bukan liburan sekolah, tapi ini libur yang seharusnya tidak dilakukan, tapi terpaksa dilaksanakan oleh pemerintah karena ada wabah yang begitu merajalela. Untuk karyawan-karyawan yang mungkin work from home, bekerja di rumah, kerjakan itu sebaik-baiknya. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.